Shalom kekasih Tuhan, saya percaya dimanapun kekasih Tuhan berada akan diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu kepercayaan yang tak tergoyahkan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Roh Kudus tolong kami agar supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menghadapi segala krisis yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kepercayaan yang tak tergoyahkan. Kita buka di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah kekasih Tuhan, apa yang terjadi saat itu yang dihadapi oleh Habakuk pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, Habakuk hidup dalam sebuah kondisi di mana seakan-akan Allah tidak meresponi sebuah kebenaran saat itu. Seakan-akan Allah itu diam melihat kehidupan orang fasik pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, Habakuk melihat dengan matanya sendiri orang fasik seakan-akan hidup damai. Dan orang benar seakan-akan hidup dalam kesulitan. Nah dalam keadaan seperti itulah kitab Habakuk ditulis. Nah kekasih Tuhan, keadaan yang terjadi saat itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-17. Nah di dalam ayat yang ke-17 kita menemukan bahwa ada krisis ekonomi dan kemalangan yang terjadi saat itu. Itu sangat jelas di dalam ayat yang ke-17. Nah, krisis ini dapat dikategorikan sebagai suatu bencana yang terjadi saat itu. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat-ayat yang tadi kita baca di atas, Habakuk mau mengajarkan kita bagaimana sikap dan tindakan kita ketika kita menghadapi dan mengalami krisis dan kemalangan dalam hidup kita, supaya kepercayaan kita kepada Allah tidak tergoyahkan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Nah, kekasih Tuhan, mari sama-sama kita melihat apa sikap dan respon Habakuk di tengah-tengah krisis yang dia hadapi saat itu. Apa sikap dan respon Habakuk pada saat itu? Nah, respon dan sikap Habakuk yang pertama, yaitu Habakuk bersorak-sorai. Nah, di dalam ayat yang ke-18 kita lihat, demikian firman Tuhan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Garis bawahi kalimat bersorak-sorak. Nah, kekasih Tuhan, sebelum kita melihat kata bersorak-sorak, mari kita lihat dulu ayat sebelumnya. Ayat yang ke-17 dikatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Nah, garis bawahi kalimat pohon ara. Nah, kekasih Tuhan, pohon ara adalah pohon yang paling banyak tumbuh di daerah Israel pada waktu itu. Kita bisa lihat itu di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-8. Itu dijelaskan di sana. Nah, kekasih Tuhan, karena itu pohon ara dijadikan sebagai sumber kebutuhan hidup orang-orang pada zaman itu. Pohon ara sangat penting bagi orang Israel pada waktu itu. Namun kekasih Tuhan, Habakuk mengatakan di dalam ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Nah, itu artinya bahwa Habakuk mau mengatakan sekalipun hal yang paling penting yang ada dalam hidup saya sudah tidak ada lagi, saya akan tetap bersorak-sorai kepada Allah. Itu yang dikatakan Habakuk ketika dia menghadapi krisis pada saat itu. Habakuk bersorak-sorai kepada Allah. Nah, kekasih Tuhan, Habakuk menyikapi
dan meresponi krisis yang terjadi pada saat itu dengan mengatakan bersorak-sorai kepada Allah. Habakuk bersorak-sorai kepada Allah pada saat itu di tengah-tengah krisis yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, ketika Habakuk bersorak-sorai kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kepercayaan Habakuk kepada Tuhan tak tergoyahkan oleh keadaan apapun yang terjadi. Walaupun itu krisis dan bencana sekalipun, tidak menggoyahkan kepercayaan Habakuk kepada Tuhan. Dia tetap bersorak-sorai kepada Allah di tengah-tengah krisis yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, orang percaya yang bersyukur dan bersorak-sorai di tengah-tengah krisis yang terjadi, itu menunjukkan bukti bahwa kepercayaannya kepada Tuhan tak tergoyahkan oleh keadaan yang terjadi, walaupun itu krisis sekalipun. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah krisis dan bencana yang saat ini kita hadapi, apakah kepercayaan kita kepada Allah tergoncangkan, tergoyahkan atau tidak? Itu pertanyaan kita jawab secara pribadi. Apakah iman kita, kepercayaan kita kepada Allah goyah atau tidak? Jawaban ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, kekasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, marilah kita semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Di dalam ayat yang ke-18 sangat jelas, karena Allah sudah menyelamatkan Habakuk pada saat itu. Keselamatan itu lebih penting dari segala yang ada di dunia ini. Keselamatan itu penting. Nah, itu yang membuat sehingga kepercayaan Habakuk kepada Allah tidak tergoyahkan. Karena dia tahu walaupun krisis terjadi, dia tetap diselamatkan oleh Allah. Nah, keselamatan itu bagi Habakuk itu sangat penting. Itu yang membuat dia bisa bersorak-sorai di tengah-tengah krisis yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, mari kita bersorak-sorai di tengah-tengah krisis yang saat ini kita hadapi, karena Allah sudah menyelamatkan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kekasih Tuhan, kita lihat bersama-sama sikap dan respon Habakuk terhadap krisis yang terjadi pada saat itu, yaitu Habakuk memperkatakan imannya. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah, cukup dulu sampai di situ, garis bawahi Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah, kekasih Tuhan, kalimat Allah Tuhanku itu kekuatanku merupakan perkataan iman yang keluar dari mulut Habakuk di tengah-tengah krisis yang terjadi saat itu. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita dalam kehidupan yang sukses, mungkin lebih mudah kita mengatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Tetapi di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah musibah bencana yang terjadi, apakah kita masih mau mengatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku? Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Habakuk. Di tengah-tengah krisis yang terjadi pada saat itu, Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu perkataan iman yang keluar dari mulut Habakuk pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, perkataan iman Habakuk ini menunjukkan bahwa Habakuk melihat dan mengakui bahwa Allah yang dia sembah itu hidup dan berkuasa di tengah-tengah krisis yang terjadi pada saat itu. Kalau Allah itu mati, tidak akan mungkin berkuasa memberikan kekuatan kepada Habakuk dalam menghadapi krisis yang terjadi saat itu. Tetapi oleh karena Allah itu hidup dan berkuasa, walaupun di tengah-tengah krisis sekalipun, Allah itu hidup dan berkuasa. Dan Allah itulah yang memberikan kekuatan kepada Habakuk untuk menghadapi, untuk melewati krisis yang saat itu terjadi. Saya percaya hal itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku di tengah-tengah krisis yang saat itu terjadi. Percayalah, ketika kita mengatakan perkataan iman kita, maka Allah yang hidup, Allah yang berkuasa itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati dan menghadapi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah krisis yang sekarang ini kita hadapi, marilah kita memperkatakan iman kita kepada Allah. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kita memperkatakan iman kita. Nah, kekasih Tuhan, iman itu bukan hanya di dalam pikiran,
tapi kita harus memperkatakan iman itu kepada dunia ini. Kalau kita memperkatakan iman itu, Allah Tuhanku itu kekuatanku, maka orang yang mendengar akan menjadi berkat bagi mereka. Nah, kekasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Karena itu, walaupun krisis terjadi dalam hidup kita yang mengancam kebutuhan penting dalam hidup kita, percayalah kekasih Tuhan, ada Allah yang hidup dan berkuasa, yang siap menolong setiap kita untuk melewati dan menghadapi setiap krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya setiap kita ingin agar kepercayaan kita kepada Allah tidak tergoyahkan dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam hidup kita, termasuk krisis yang saat ini kita hadapi. Kalau kita mengharapkan hal itu terjadi dalam hidup kita, maka kita harus meresponi dan menyikapi setiap krisis yang terjadi dalam hidup kita, termasuk krisis yang saat ini terjadi, dengan bersorak-sorai kepada Allah dan memperkatakan iman kita kepada Allah. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kita harus memperkatakan iman kita. Saya percaya ketika kita memiliki sikap dan respon seperti Habakuk, maka kepercayaan kita kepada Allah tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kekasih Tuhan, kita menghadapi krisis yang saat ini terjadi dengan bersorak-sorai kepada Allah dan kita memperkatakan iman kita. Di tengah-tengah krisis yang terjadi saat ini, kita katakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Maka saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Lambat atau cepat, Tuhan akan menolong setiap kita. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita, orang-orang yang selalu bersorak-sorai kepada Allah di tengah-tengah krisis yang terjadi, dan yang mau memperkatakan imannya di tengah-tengah krisis yang saat ini terjadi. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah di tengah-tengah krisis yang saat ini terjadi, kami tetap bersorak-sorai kepada Allah dan kami memperkatakan iman kami di tengah-tengah krisis yang saat ini kami hadapi. Tuhan Yesus, berikan kesembuhan bagi kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah. Tolong setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sudah menguatkan setiap kami saat ini untuk menghadapi krisis yang saat ini kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.